Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Hagil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat pagi ini Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Ya lumayan alhamdulillah. Ya, pelajaran kita pagi ini kita melanjutkan tema masih masalah kemunafikan. Masih masalah kemunafikan. Sifat yang keempat dari hadis yang diterangkan oleh Rasulullah, yaitu tentang curang dalam berdebat. Curang dalam berdebat. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya, siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Silahkan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatasyaru wa tadhabari hukum wasbiru innallaha ma'asyabirin. Para pendengar radio MTA FM, Persada FM, dan juga beberapa siaran radio yang ikut menyiarkan Fajar Hidayah pada pagi hari ini, dan terutama kepada para pemirsa MTA TV yang berbahagia. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kenikmatan banyak, diberikan rahmat banyak, diberikan kehidupan, diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan banyak hal, termasuk diberikan kesehatan, diberikan rezeki, dan diberikan ketenangan, kebebasan, dan banyak hal, sehingga kita perlu bersyukur kepada Allah. Mari kita gunakan hal yang diberikan Allah tadi di jalan yang baik, di jalan yang benar. Ya, kita bisa merdeka, bisa longgar, bisa segala macam kegiatan kita laksanakan itu, sehingga kita manfaatkan kelonggaran tadi, kesempatan tadi di hal-hal yang baik. Pada pagi hari ini kita masih bicarakan masalah penyakit spiritual, utamanya tentang penyakit spiritual yang namanya kemunafikan. Sudah saya terangkan banyak hal ciri-ciri dari munafik. Kemudian kemarin saya singgung tentang ciri munafik yang diterangkan oleh Rasulullah, bahwa yang pertama apabila diberi amanah khianat, itu cirinya. Kemudian apabila berjanji mengingkari, dan apabila berbicara dusta. Kita lanjutkan pada pagi hari ini yang keempat, wa idza khosoma fajaro, apabila dia bertengkar curang. Ya. Tadi saya bacakan di surat Al-Anfal 46 yang artinya taatilah Allah dan taatilah Rasul. Janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Memang terutama ini dalam kebersamaan. Dalam kelompok kita itu ada namanya pimpinan dan yang dipimpin atau makmum. Ya, jadi ada manusia itu ada dua, satu menjadi pimpinan, satu menjadi yang dipimpin. Lah masing-masing itu dalam perjalanannya harus taat pada Allah dulu, ya, yang paling utama. Jadi pegangannya taat kepada Allah. Jadi kalau mereka masing-masing dasarnya taat pada Allah, sehingga tidak mudah berbantahan-bantahan, tidak mudah hilang perselisihan, hilang perselisihan karena taatnya pada Allah. Yang kedua taat pada Rasul, ya.
Mestinya kalau kita bicara masalah agama, itu bagaimana Allah dan Rasul, bagaimana Al-Quran dan Rasulullah, sehingga itulah yang jadikan pedoman. Baik urusan akidah, urusan ibadah, urusan muamalah, apa saja. Jadi kalau kita berbicara masalah ibadah misalnya, kalau kita masalah ibadah itu harus ada perintah dan contohnya ya. Perintah dari Allah apa Al-Quran, contohnya Rasulullah bagaimana, itulah kita hanya mengikuti, hanya mencontoh. Kalau kita bicara masalah ibadah hanya mengikuti, hanya mencontoh. Kalau kita bicara masalah iman, masalah keyakinan, kita harus mengikuti dalam Al-Quran, utamanya itu. Tapi kalau kita masalah kehidupan sehari-hari dalam pengertian muamalah, kita harus mencari larangannya ya. Jangan urusan duniawi itu contohnya atau dicari contohnya, boleh juga contoh-contoh Rasulullah dalam kehidupan dunia boleh, tetapi yang paling utama yang diharamkan adalah larangannya ya. Misalnya dalam hal jual beli tidak boleh curang, misalnya dalam perpolitikan tidak boleh bohong atau mungkin juga hoak ya, berita-berita hoak dan sebagainya. Jadi dalam urusan duniawiyah, dalam urusan kehidupan sehari-hari, kita mencari larangannya. Kalau dalam urusan ukhrawi, dalam urusan ibadah, dalam urusan keyakinan, kita mencari dalilnya, mencari keterangannya itu. Sehingga dalam kehidupan ini antara umat Islam itu tidak ada pertikaian, pertengkaran itu. Nah, perintahnya Allah, wasbiru, bersabarlah karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita tahu pelajaran tentang sabar itu bahwa orang yang bersabar itu satu, sabar dalam ketaatan, karena dalam ketaatan itu ada risiko ya, ada yang harus diperjuangkan karena taat itu harus menanggung risiko karena taat kepada Allah. Kemudian sabar dalam musibah itu sudah biasa ya. Sekarang ini sedang terjadi banjir dan tanah longsor di Sumatera ya, di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Itu merupakan musibah atau merupakan ujian dari Allah yang bentuknya tidak mengenakan. Nah, kita bersabar menerima apa keputusan Allah tadi, kemudian diterima dengan baik sehingga kita ya akhirnya kita saling tolong menolong ya. Kita gara-gara ada donor ada musibah itu kita ada gerakan donor darah 1000 kolf itu, lebih dari 1000 tentu. Nanti hasilnya dari Solo nanti akan dikirimkan ke Sumatera ya, ke Aceh, ke Sumatera Utara, ke Sumatera Barat, karena di sana banyak orang yang selain meninggal gara-gara banjir dan tanah longsor, kan banyak orang tertimbun rumah ya, kejatuhan pohon, kejatuhan segala macam itu kan perlu darah ya, perlu diantara itu mungkin ada yang perlu dioperasi, perlu perlu darah banyak sekali, dan rumah sakit pun banyak yang lumpuh di Aceh Tamiang itu, maka kita bantu darah. Selain itu perlu makan ya, ada yang jadi pengungsi kita bantu itu. Kemudian juga perlu pengobatan dan sebagainya. Ya, intinya kita bersabar itu dalam hal musibah. Juga bersabar dalam maksiat, itu kita menjaga diri dari kemaksiatan, itu bersabar. Jadi saya terangkan tadi di hadis Abdullah bin Amr itu menerangkan Rasulullah ada empat ciri tadi. Ciri yang berikutnya adalah tentang supaya tidak tidak berbantah-bantahan ya. Kalau sudah diputuskan oleh pimpinan sudah samina wa ta'na. Kalau urusan ibadah ada dalilnya ya kita laksanakan, ada keterangan kita laksanakan. Kalau ada urusan dunia ya sudah dimusyawarakan, kalau sudah diputuskan semuanya melaksanakan keputusan pimpinan itu. Kemudian di ayat yang lain diingatkan, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang itu mengerjakan yang ma'ruf, serta ini yang paling penting, berpalinglah dengan orang-orang yang bodoh. Jadi kalau ada orang bodoh, orang bergudul, orang tidak mau
diberi peringatan, tidak mau, ya itu harus maafkan lah, diam. Jadi kalau melihat seperti itu, jadilah pemaaf ya. Tidak perlu marah, tidak perlu menyakiti, tidak perlu membenci kepada mereka karena kebodohan mereka, karena sering senengannya membantah, senengannya berpaling gitu. Dan suruhlah perbuatan yang ma'ruf ya. Kita fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan dan berpalinglah kepada orang yang bodoh. Jadi kalau ada orang yang bodoh, tinggalkan saja. Bahasa saya kalau ada perdebatan yang ya misalnya waton suloyo ya, pokoknya itu ya udah, itu namanya tapi kalau kita berdebat dalam pengertian agama harus dengan dalil, ya sudah kita sampaikan dalilnya ini loh, ayatnya ini loh, hadisnya ini loh, itu. Jadi urusan ibadah, urusan keyakinan. Kalau urusan dunia ini larangannya ya, jangan misalnya misalnya riba misalnya, ini larangan riba ya. Jangan bohong, ini larangan bohong ya. Jangan membuat berita bohong, ini hati. Itulah. Kemudian di ayat yang lain surat Furqan ayat 3, hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itulah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata keselamatan ya. Jadi ini sikap orang yang alim, sikap orang yang baik. Allah itu memberikan predikat hamba yang baik kepada Allah itu, orang Islam itu penyayang gitu. Dan apabila mereka orang jahil itu menyapa, biasanya kan orang jahil macam-macam lah, ya udah dimaafkan ya, diberi doa selamatan. Ada di antara kita mungkin ya, ada orang nongkrong di jalan, kemudian ada wanita jalan dengan kerudungnya, dengan dia berbuat jahil, berbuat kebodohan, ya sudah dimaafkan saja. Artinya ya mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah itu. Itulah beberapa dalil bahwa kita tidak boleh berbantah-bantahan. Kalau berbantah-bantah dalam pengertian ya musyawarah, itu harus dengan dalil ya, harus dengan ketentuan, harus dengan keterangan ya. Kalau bicara masalah agama harus ada Al-Quran dan As-Sunnahnya ya. Ini loh contohnya perintahnya Allah, ini loh contohnya Rasulullah, sehingga kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau terjadi perdebatan dengan orang Yahudi dan Nasrani, kadang-kadang mereka juga tidak sinkron ya. Mereka orang Yahudi itu berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang yang beragama Nasrani atau Yahudi. Jadi dia seolah-olah miliknya surga itu begitu. Kalau disampaikan kepada umat Islam, ada barangkali bukan Nasrani Yahudi lagi, yang orang Islam sendiri tidak akan masuk surga kecuali golongan ini ya. Tidak akan masuk surga kalau mengikuti partai ini. Itu orang Islam ya. Tapi orang Yahudi dulu keyakinan masuk surga itu bagiannya orang Nasrani. Masuk surga itu bagiannya orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu pengikut Nabi Musa, Nasrani itu pengikut Nabi Isa. Demikian pula dia berangan kosong. Yaitu tadi angan kosong mereka itu seolah surganya miliknya ya, hanya orang Yahudi saja yang masuk surga, hanya orang Nasrani saja masuk surga. Maka kalau berdebat seperti itu, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar ya. Kalau kita bicara masalah orang Yahudi mengatakan bahwa dia pasti masuk surga dan tidak ada masuk surga kecuali orang Yahudi, coba Tauratnya ada enggak keterangan dalam Taurat bahwa orang Yahudi saja yang masuk surga? Kalau di Nasrani misalnya di dalam Injil, adakah keterangan dalam Injil bahwa yang masuk surga hanya orang Nasrani saja? Itu dalilnya. Tapi kalau dalam Al-Quran jelas inna dina indallahil Islam ya,
hanya agama Islam lah agama yang bebenarnya. Agama Islam itu bukan hanya zaman Nabi Muhammad saja ya. Sejak zaman Nabi Adam pun sudah beragama Islam. Bahkan Nabi Ibrahim juga beragama Islam. Semuanya berserah diri kepada Allah. Jadi bukan golongan partai kelompok ini dan itu, tapi yang masuk surga adalah golongan orang yang berserah diri. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang mereka berbuat kebajikan, maka baginya pahala padasinya dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi ini kuncinya, bahwa mereka apabila berserah diri kepada Allah, Islam yaitu berserah diri Islam, dan juga beramal soleh ya, berbuat kebajikan, itulah mereka akan mendapatkan ya tidak ada rasa khawatir dan juga tidak ada bersedih hati. Di ayat yang lain diterangkan, ataukah kamu hai orang-orang yang tidak asli mengatakan bahwa Ibrahim adalah Ismail, Ishak, Yahudi dan adalah pengikut agama Yahudi atau Nasrani? Ya. Kalau yang namanya Yahudi itu masuk surga, berarti Nabi Ibrahim masuk neraka. Karena Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi ya. Kalau yang masuk surga hanya orang Nasrani, maka Nabi Ibrahim masuk neraka. Karena Nabi Ibrahim itu bukan orang Nasrani ya. Tapi kalau orang Islam masuk surga, semua nabi-nabi itu semuanya Islam ya. Tauhidnya sama. Walaupun ibadahnya mungkin berbeda, tapi tentang ketauhidannya sama ya. Jadi bukan karena Nasrani, bukan karena Yahudi, bukan karena golongan ini dan itu, tapi yang masuk surga itu orang yang berserah diri kepada Allah ya. Dari sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Lut, semuanya keyakinannya sama ya. Hanya Allah saja Tuhannya, bukan Tuhan-Tuhan belakangan, tapi Tuhan yang sejak zaman Nabi Adam itu. Sehingga kalau orang mengatakan bahwa hanya orang Yahudi yang masuk surga, sedang yang tidak Yahudi tidak akan masuk surga, itu bohong ya. Atau juga orangnya Nasrani yang masuk surga, yang tidak Nasrani tidak bisa masuk surga, itu bohong. Karena yang masuk surga itu adalah orang yang aslamu ya, berserah diri dan beramal soleh. Apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadat dari Allah, yang itu ada padanya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan ya. Ini terangan bahwa orang yang masuk surga yang Nasrani jadi itu salah. Kemudian di ayat yang lain, orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai pegangan. Nah, ini kelompok Nasrani mengatakan bahwa orang Yahudi ya mengatakan orang Nasrani itu tidak punya pegangan. Sebaliknya orang Nasrani mengatakan orang Yahudi itu tidak punya pegangan. Itu. Jadi berantem, berdebat perkara merasa dia yang paling benar, maka orang Nasrani tidak punya pegangan, orang Yahudi mengatakan orang Nasrani tidak punya pegangan, orang Nasrani mengatakan orang Yahudi tidak punya pegangan. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Lah kalau Alkitabnya sama, tentu sama. Nah, artinya dari Allah, kitab samawi, keterangannya tentu sama, keyakinannya tentu sama itu. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Nah, keputusan anak nanti di tangan Allah. Apa yang mereka perdebatkan nanti akan diputuskan oleh Allah ya. Apakah orang Nasrani saja yang masuk surga atau orang Yahudi saja masuk surga, tidak ada keterangan di dalam Taurat maupun Injil gitu. Nah, itu nanti keputusan dari tangan Allah. Kemudian di ayat yang ini pelajaran, hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang Ibrahim, padahal Taurat, Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Ya, namanya Taurat itu turunnya sudah Ibrahim, namanya Injil itu sudah Ibrahim itu. Kemudian namanya Al-Quran juga sudah Ibrahim.
itu tentu saja mestinya harusnya antara Taurat, antara Injil, antara Al-Quran sama, keyakinannya sama, tauhidnya sama itu. Jadi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Padahal Taurat dan Injil itu diturunkan sesudah Nabi Ibrahim. Beginilah kamu bantah-bantah tentang hal yang kamu tidak ketahui, ya. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ibrahim itu bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani, akan tetapi dia adalah orang yang lurus, lagi berserah diri. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang musyrik. Sesungguhnya yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad ini, serta orang-orang yang beriman kepada Allah dan mencari pelindung kepada Allah, ya. Jadi orang yang beriman. Jadi intinya bahwa mestinya harusnya agama itu sama, satu, terutama masalah keyakinan. Tapi kalau ada keyakinan yang satu tauhid, satunya agamanya Tuhannya lebih dari satu, itu kan tidak sama, ya. Keyakinan bahwa Tuhan itu cuma satu, tapi yang satu keyakinan Tuhan itu lebih dari satu, itu jelas tidak sama, ya. Kalau kita mencari dalilnya, banyak ayat-ayat Allah bahwa Allah itu Khalik, Allah itu pencipta, ya. Yang namanya manusia atau alam semesta itu makhluk yang diciptakan. Yang menciptakan dan yang diciptakan pasti tidak sama, tidak mungkin sama. Maka kalau kita mencari Khalik di muka bumi atau mencari Khalik di makhluk, tidak ada. Khaliknya cuma satu, tidak bisa terlihat, tidak bisa. Maka kalau kita melihat Allah, jangan mencari zatnya, tetapi mencari kekuasaan Allah, hasil ciptaan Allah yang dilihat di muka bumi ini. Nah, itu maka kalau kita Khalik itu cuma satu, tidak ada Khalik lebih dari satu. Yang namanya Khalik tidak akan sama dengan makhluk. Maka kalau ada Khalik bisa dilihat makhluk, itu jelas bukan Khalik, gitu, bukan yang menciptakan. Yang lain, serulah manusia ke jalan yang hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ya itu nanti kalau bantah-membantah, kalau kita bicara masalah agama harus ada dalil, harus ada rujukannya, harus ada. Kalau kita bicara masalah Al-Quran, kalau mereka orang Yahudi pakai Taurat, ya silahkan ngambil Tauratnya yang asli, ya. Kalau bisa Nasrani mengambil Injilnya yang asli itu. Jadi kalau kita bicara masalah agama, masalah akhirat harus ada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau urusan dunia, ya cari larangannya. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Dia yang tahu mana yang tersesat dan mana yang mengikuti jalannya. Dialah lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk, yaitu jadi petunjuk dari Allah, maka Allah yang akan mengetahui siapa yang tersesat, apa yang jalannya itu. Nanti orang-orang akan mengatakan jumlah mereka ada 3 orang, yang keempat ada anjingnya. Dan yang lain mengatakan jumlah mereka ada 5 orang, yang keenam anjingnya. Sebagai tekanan terhadap orang yang gaib. Dan mengatakan yang lain jumlah mereka itu 7 orang, yang ke-8 anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu jangan kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengahan itu lahir saja. Jangan kamu menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda di. Jadi ada riwayat namanya pemuda di gua, ya, namanya Ashabul Kahfi itu mereka berdebat, ada 2, ada 3, ada 5. Lah kita kalau mau berdebat itu lihat ayatnya, ya, lihat Al-Qurannya bagaimana itu. Jadi jangan hanya berdebat waton jumlah. Kalau menurut saya begini, menurut saya begini. Bukan menurut saya, tapi menurut Allah berapa, menurut Allah bagaimana itu. Jadi dalam Al-Quran dilihat ayatnya, dilihat ini ayatnya. Maka mereka itulah disuruh tetaplah bagaimana diperintahkan kepadamu. Jadi kita disuruh supaya mengikuti agama itu sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Janganlah mengikuti hawa nafsu mereka.
dan katakanlah aku beriman kepada setiap kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Jadi kitab suci itu ada kitab samawi, dan selain kitab-kitab yang resmi tadi ada mushaf-mushaf, ada lembaran-lembaran ya. Zaman Nabi Ibrahim ada lembaran-lembaran, ada itu semuanya dari Allah. Nah, kitab samawi ya. Kita beriman kepada semua kitab, tidak hanya Al-Quran saja ya. Kitab Injil yang asli jelas itu keyakini itu diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Taurat yang jelas diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diterangkan kepada Nabi Daud. Yang lain-lain mendapat lembaran-lembaran itu diyakini bahwa itu dari Allah itu. Jadi beriman kepada semua kitab. Kemudian bagi kamu amal-amal kami dan bagi kami amal-amal bagi kamu amal-amal kamu, bagi kami amal kami. Ya sudah. Kalau sudah berbeda pendapat, lana amaluna walakum amalukum. Kalau sudah berbeda keyakinan, lakum dinukum waliyatin. Jadi urusan ibadah, urusan agama tidak bisa dipersatukan. Keyakinannya harus satu. Tapi kalau berbeda sudah lakum dinukum waliyatin, itu urusan keyakinan. Tapi kalau urusan amalia, ya sudah lana amaluna walakum amalukum. Ya. Tidak ada pertentangan dari kami dan kamu, dan Allah akan mengumpulkan kepada kita pada hari kiamat. Ya, saya kira itu saja yang saya sampaikan karena masih banyak materi yang lain. Intinya jauhlah perdebatan. Apalagi kalau umat Islam ya, kalau kita bicara masalah agama ya sudah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita bicara masalah ibadah, kembalikan pada contohnya, perintah dan contohnya. Kalau kita masalah muamalah, masalah kehidupan sehari-hari, cari larangannya. Adanya larangan itulah yang menentukan kita hindari. Kalau kita bicara masalah yang orang bahasa saya orang bodoh tadi waton suloyo, ya sudah kita bilangkan. Walaupun orang Indonesia katanya waton suloyo ada, tapi bukan waton suloyo. Kayak saya mengatakan MTA itu suloyo sing maton, harus berbeda. Bedanya dengan orang yang tahu dan yang tidak tahu harus berbeda. Tapi bedanya harus dengan dasar gitu. Jadi yang paling penting itu. Jadi bukan MTA itu waton suloyo, manusia tatanane angel, tapi suloyo sing maton, berbeda dengan yang lain tetapi dengan dasar. Ya itu aja. Ya, terima kasih Ustadz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793.000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553.000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program Unggulan Fajar Hidayah. Pagi ini bersama dengan Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793.000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553.000. Untuk kesempatan pertama kita ke pertanyaan tertulis dulu Ustadz. Ya, dari hamba Allah di Purwakarta, Jawa Barat Ustadz. Ustadz, bagaimana cara niat sholat witir 3 rakaat yang menurut tuntunan Ustadz? Mohon tausiahnya. Niat sholat witir, segala macam sholat itu niatnya ya dalam hati ya. Kita mau melaksanakan sholat apa, mau sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, atau mungkin sholat witir tadi, itu yang paling utama dalam hati. Karena selama ini kita cari contohnya bagaimana Nabi, bahasa saya memulai sholat dengan ucapan atau itu nggak ada riwayat ya. Misalnya tentang usolli, misalnya tentang nawaitu, itu hadisnya tidak ada. Dicari hadisnya tentang nawaitu atau usolli tidak ada. Nah, mungkin yang dikatakan niat pakai dilafatkan itu terutama pada saat haji dan umroh ya, labbaika umrotan, labbaika hajan. Itu suatu pernyataan, bukan suatu niat dalam pengertian saya terima panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umroh, saya terima panggilanmu untuk melaksanakan haji, ya diucapkan dengan keras. Itu contohnya ada hati. Tapi kalau dalam sholat tidak ada contoh Nabi
dalam hadis-hadis yang sahih yang ada istilah usoli atau istilah nawaitu atau ya dan berbagai macam itu, sehingga yang paling utama niat itu dalam hati. Kita mau sholat witir, ya udah kita sholat witir, mau 3 rakaat boleh, 5 rakaat boleh, 7 rakaat boleh, 1 rakaat pun boleh kalau memang ya menjelang subuh ya, hampir hilang waktu subuhnya. Cuman kita 1 rakaat saja boleh, witir itu 1, 3, 5, 7 ada contohnya ya. Jadi kita mencari contohnya Nabi sholat witir, ada 1, ada 3, ada 5, ada 7, ada 9, jadi kita bisa mencontoh. Untuk mencari contohnya lafadz niat itu atau niat yang diucapkan itu sampai sekarang saya belum menemukan tentang hadis-hadis yang Rasulullah mengucapkan lafadz niat ya. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Lastono di Purwodadi. Ustadz, di tempat saya imam sholat Jumat itu ada 3 orang. Iya. Yang salah satu itu tidak pakai doa iftitah. Bagaimana hukum sholat kita Ustadz jika bermakmum imamnya itu apakah sah Ustadz? Ya kalau kita meragukan atau ada masjid yang lain ya cari masjid yang lain aja. Tapi misalnya terpaksa di situ dan yang namanya niat itu iftitah ya. Iftitah itu memang kalau rakaat itu yang paling utama yang wajib adalah Al-Fatihah. Jadi kalau kita mendapatkan Al-Fatihah sudah dapat rakaat. Tapi kalau kita tidak mendapatkan Al-Fatihah itu berarti rakaatnya hilang atau tidak termasuk dihitung gitu. Tapi kalau niatnya bagus, namanya Rasulullah itu kan mengucapkan niat ya. Solu kama ro'aitumuni usolli, kita kalau sholat mencontoh Rasulullah setiap sholat baik sholat sunat maupun wajib ada doa iftitah itu. Termasuk sholat namanya sholat malam, sholat awal itu jangan sampai tidak pakai doa iftitah, hanya yang dibaca yang pendek-pendek itu aja. Tapi kalau doa iftitah tetap dibaca. Adapun doa itu banyak sekali ya. Kita lihat dalam hadis-hadis banyak sekali. Jangan sampai memonopoli misalnya doa iftitah yang paling bagus ini, yang baik ini, yang itu banyak. Sehingga kita boleh berbagai macam doa iftitah yang kita baca. Tapi sebaiknya tetap dibaca. Kalau memang kita ragu, imam itu selalu jadwalnya khotbah, kemudian kalau jadi imam tidak pakai doa iftitah dan kita meragukan, ya boleh cari masjid yang lain yang imamnya pakai doa iftitah. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari siapa, di mana? Dari Ibu Tati di Banyumas. Ya, silakan Ibu. Mau tanya. Dari Ibu Tati di Banyumas. Ya, kita komunikasi melalui saluran telepon Ibu supaya tidak terjadi feedback dari televisi. Televisinya bisa kecilkan. Gimana kalau beli ayam itu di pasar atau beli di warung itu haram atau tidak ya Pak? Ya, ada lagi? Ya. Yang kedua, kalau sebelum bulan Ramadan itu ada sholat nisfu Sa'ban atau tasbih, itu ada tuntunannya apa enggak ya Pak? Apa tadi? Surat? Sholat sebelum bulan Ramadan itu ada sholat nisfu Sa'ban atau tasbih, itu ada tuntunannya atau tidak? Apa tadi? Sholat tasbih. Iya. Sebelum bulan Ramadan, ya. Pertengahan seperti itu, bulan apa ya sebut itu, ada tuntunannya apa tidak? Kalau itu disebut sholat tasbih itu loh Pak. Iya, bisa diterima. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, kalau kita beli ayam di pasar atau di warung itu apakah halal atau tidak, Ustaz? Kalau beli di pasar ayamnya masih hidup jelas halal. Lah kalau ayam sudah mati kita harus tahu penjualnya. Jadi harus diketahui bahwa penjualnya itu memang orang Muslim dan memang dia menyembelihnya secara
syar'i ya. Jadi jelas yang kita beli adalah orang Muslim, kemudian dia menyembelihnya sendiri secara syar'i. Dan kalau perlu kita tanya ya. Kita tanya, ibu itu tadi Muslim apa tidak, sholat apa tidak, yang menyembelih siapa itu. Kalau yang menyembelih orang Muslim, syarat berarti halal. Nah, di antara kita, saya misalnya, kalau langganan ayam itu ya yang saya kenal itu penjual ayam, orangnya Muslim, yang dia menyembelih sendiri dan dia tahu halal haram. Itu kita yakini bahwa itu sebenarnya yakin. Tapi kalau kita hanya di pasar beli tanpa melihat siapa yang menyembelih, ya boleh jadi ayam tadi ayam yang haram, artinya mati, bukan tidak disembelih sehingga kita ragu. Kemudian mungkin juga termasuk sate misalnya, ada warung sate. Kalau memang warung satenya kita kenal, penjualnya kita kenal, dia orang Islam dan syar'i, ya sudah kita beli. Atau mungkin di depannya ada tulisannya ditanggung halal, berarti penjualnya tahu halal haram. Tapi kalau kita beli sate di situ tidak ada keterangan halal, tidak ada keterangan haram, dan kita tidak kenal penjualnya, tentu kita akan menjadi ragu. Nah, di Jawa ini kadang-kadang penjual sate tidak memperhatikan itu. Tapi kalau saya pernah ke Bali itu malah justru rumah-rumah makan Islam Muslim itu tulisannya jelas sate ditanggung halal, itu ayam goreng ditanggung halal. Kalau yang tidak ada keterangan itu berarti penjualnya bukan orang Islam. Ya udah jelas kalau di Bali. Tapi kalau di Jawa ini kadang-kadang sulit itu. Maka kita harus kenal dengan penjualnya dan memang disembelih secara syar'i. Tapi kalau belinya yang paling selamat, beli hidup. Jadi ayam hidup itu jelas kita sembelih sendiri, jelas yakin halalnya. Tapi kalau sudah mati, apalagi kalau di Jakarta itu pasarnya bercampur aduk, kadang-kadang antara mati dan hidup dicampur jadi satu, kita tentu ragu. Tapi kalau sudah kita kenal bahwa penjualnya itu amanah ya, dia syar'i, kemudian menyembelih sendiri, yakin, ya sudah. Tapi orang Islam belum tentu loh yakin tentang halal haram. Kadang-kadang ada, ya saya pernah kenal, dia ya sering sholat, dia penjual daging sapi ya, orang Muslim berarti sholat. Lah saya ya karena dia Muslim sering sholat bersama di masjid. Nah saya beli sering ke daging itu. Tapi ada tetangga, ada orang mengatakan, oh itu kadang-kadang juga nerima sapi mati ya. Itu ya sudah tidak nulis halal haramnya, dia tidak tapi kalau dia sudah pernah menerima sapi mati karena harganya murah, ya udah kita tidak yakin itu. Jadi kalau sebaiknya kalau beli ayam di pasar itu ayam yang hidup. Kalau beli ayam yang sudah mati harus kenal dengan penjualnya, kenal yang menyembelihnya. Itu. Ya, pertanyaan kedua, apakah ada tuntunan sholat nisfu Sya'ban atau pertengahan sebelum bulan Ramadan yang biasa disebut sholat tasbih, Ustaz? Saya belum tahu dasarnya itu. Jadi terbang nisfu Sya'ban atau mungkin apa tadi? Tasbih belum tahu dasarnya. Ya, kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya, Ustadz. Ya. Ustadz, bagaimana saya sudah berumah tangga itu sudah lama, tapi sering bertengkar terus, sedikit-sedikit bertengkar dan bertengkar lagi. Apakah harus dipertahankan rumah tangganya, Ustadz, atau bagaimana solusinya? Ini, saya sudah merasa sabar. Ini dari Ibu, Ustadz. Ibu. Saya sudah sabar. Saya bahkan mencari uang sendiri juga sudah tidak apa-apa. Bagaimana Ustadz? Kalau saya minta cerai itu saya takut disentak. Bagaimana solusinya? Ini mudah-mudahan ini yang ngaji. Tapi kalau tidak ngaji ya memang bisa begitu ya. Bahasanya perdebatan, kacau itu. Karena memang tidak ngaji. Nah dengan ngaji masing-masing orang, masing-masing pribadi, baik suami maupun istri ngerti hak dan kewajibannya. Lah orang kalau sudah melaksanakan hak dan kewajibannya, nanti suami istri tadi yang satu mendapatkan hak karena yang satu melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Sehingga yang pertama kalau kita ngaji semua ya, baik istri maupun suami itu nanti akan tahu hak dan kewajiban. Yang kedua, kalau ada permasalahan ya, kalau orang ngaji itu kalau ada permasalahannya, kalau tidak bisa diselesaikan berdua, minta
masukan atau minta di agama yang minta keputusan atau ditanyakan kepada kelompoknya ya. Saya punya permasalahan suami istri begini-begini, ketua kelompok atau pengurus kelompok bagaimana. Kelompoknya tidak selesai, lapor kepada ketua cabang ya, pengurus cabang ya. Tolong ini masalah suami istri begini bagaimana penyelesaiannya, itu kepada cabang. Cabang nggak selesai, naik ke perwakilan ya. Perwakilan naik tidak selesai, naik ke pusat. Ya, tentu nanti akan diarahkan menurut Allah dan Rasulnya ya. Kalau ada permasalahan dikembalikan pada Allah dan Rasulnya. Ini debatnya masalah apa ya? Bertiganya masalah apa? Urusan duniawi, urusan kecil, urusan sepele. Urusan duniawi itu hanya yang dicari larangannya saja. Kalau tuntunannya tidak ada, tidak perlu, tidak ya istilahnya tidak ada paten. Tapi kalau urusan, bahkan Rasulullah itu memberi antum bin umri duniakum. Jadi urusan dunia itu urusan silakan, hanya jangan melanggar larangan. Kalau urusan ibadah, tanyakan kepada Allah dan Rasulnya ada tuntunan apa tidak. Jadi penyelesaiannya mudah, enteng, mudah. Tapi kalau tidak ngaji ya memang sulit ya. Diselesaikan sulit, apalagi kata waton suloyo ya, pokoknya ya sulit ya tuh. Kemudian apakah perlu minta cerai? Itu tergantung perbedaan tadi masalah apa. Kalau bukan masalah yang ya contohnya misalnya yang paling ribut perselingkuhan misalnya. Kalau jelas perselingkuhan, jelas mungkin ada perzinahan ya boleh minta cerai. Kalau yang diperdebatkan suami saya itu senangannya selingkuh ya, udah boleh ya, harus, karena memang itu sudah tidak halal lagi. Jadi kalau urusan misalnya tadi harta. Atau urusan udah saya mencari uang sendiri masih bisa, udah sama-sama jalan baik nggak apa-apa. Nah, intinya bahwa suami istri kalau ada permasalahan, ada agama itu ada yang dinaiki. Contoh misalnya penjenengan tanya kepada bapak atau pada mertua atau kalau mengaji kepada kelompok, itulah penyelesaian karena perselisihan berdua. Kalau hanya berdua saja tidak selesai, ya tidak akan selesai. Tapi kalau ada orang ketiga, nanti ditanya ini ditanya itu, nanti akan diselesaikan. Kalau sampai di pusat tentu akan ditunjukkan ini loh, ayatnya begini, Al-Qurannya begini, asunannya begini, ini yang benar begini. Perbedaan pendapat tadi, perselisihan tadi akan diputuskan berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya itu aja. Ya, Ustadz, ini pertanyaan terakhir. Ya, dari Fajar Hidayah pada kesempatan kali ini. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang ingin ditekankan terkait materi. Silakan. Ya, pada pagi hari ini yang saya sampaikan tentang sifat munafik yang keempat yang dalam hadis itu diterangkan, yang pertama sifat yang tidak amanah ya, khianat. Yang kedua menyelesaikan janji itu. Yang ketiga orang berdusta, yang pada saat ini kita terangkan tentang apabila berdebat itu curang itu. Nah, kita memang harus menghindari perdebatan sekalipun benar ya. Ya, kalau kita itu sering diajak berdebat itu nggak mau, kalau itu istilahnya waton. Tapi kalau perdebatan itu memang ada dasar, ya itu boleh. Tapi kalau asal waton pokoknya dah hindari saja, tinggalkan. Tidak perlu dilanggati orang yang mengajak berdebat tapi waton suloyo ya. Tapi orang MTA itu kadang-kadang dihadap waton suloyo, padahal enggak. Orang MTA itu suloyo sing maton, suloyo atau berbeda tetapi dengan dasar ya, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah ya, pelaksanaan kehidupan Rasulullah, kehidupan para sahabat, itu yang kita pakai dasar. Sehingga kita mungkin berbeda dengan pada umumnya karena memang kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, dan harus berbeda, harus tidak sama ya. Kalau di sini senangannya misalnya bohong, ya kita harus tetap jujur walaupun resikonya berat itu. Kalau di sini biasanya banyak mengingkari janji, kita harus melaksanakan janji. Jadi kita harus berbeda, tapi bukan waton berbeda, tetapi berbeda yang punya dasar. Nanti kalau kita bicara, kalau menghindari perdebatan, itu akan dibangun rumah di surga. Kalau di antara kita
Kalau ada perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu aja. Ya, terima kasih Ustaz atas tausiahnya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dengan tausiah ini kita bisa terjauh dari sifat-sifat kemunafikan ya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program Unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Setio Budi Santoso. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, saya Fatih Akil Muslim bersarakan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.